Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat PJJ-nya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita ada di pembelajaran tematik muatan IPA tema 2. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan bahas rangkuman ya. Ini merupakan rangkuman tema 2 muatan IPA, yaitu tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita akan bahas adaptasi tumbuhan, kemudian adaptasi hewan, ada manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, dan apa manfaat hewan bagi manusia juga lingkungan. Oke, langsung kita ke adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan ini ada yang berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya, kemudian ada yang berdasarkan makanan dan cara melindungi diri. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada hidrofit. Hidrofit ini juga dikenal dengan tumbuhan air, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air dan memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Oke, contohnya di sini ada pohon bunga teratai. Ini yang di bawah ya. Gambarnya terbalik, tapi nggak apa-apa ya. Ini bunga teratai. Ciri khusus yang dimiliki bunga teratai ini adalah daunnya lebar dan tipis, batangnya berongga. Apa fungsinya? Daun lebar dan tipis itu berfungsi untuk mempercepat penguapan air, sedangkan batang yang berongga itu untuk menyimpan oksigen untuk bernafas atau mengapung. Kemudian yang kedua ada eceng gondok, contoh dari hidrofit ini, tanaman air. Ciri khususnya yaitu batangnya menggelembung dan mempunyai akar yang lebat. Fungsinya yaitu batang menggelembung untuk mengapung, akar lebat ini untuk menjaga keseimbangannya. Oke, berikutnya ada higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri khususnya memiliki daun lebar dan tipis. Fungsinya untuk mempercepat penguapan. Contohnya ada pohon keladi. Ini gambarnya enak ya. Oke, kemudian xerofit. Oke, yang kemudian ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri khususnya yaitu daun kecil berbentuk duri. Ya, untuk fungsinya ini untuk mengurangi penguapan. Kemudian punya batang yang tebal berlapis lilin, itu fungsinya untuk menyimpan air, dan juga mempunyai akar yang panjang sampai ke dalam tanah, ya, untuk mencari air di dalam tanah fungsinya. Dan contohnya ini adalah pohon kaktus seperti gambar di samping. Oke, berikutnya yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah berkadar air atau tergenang air laut, halofit. Ya, ciri khususnya yaitu akarnya tunjang, fungsinya untuk bertahan dari gelombang laut, dan akar napas yang muncul ke atas permukaan air itu fungsinya untuk mengambil oksigen dari udara, dan memiliki kelenjar di bagian bawah daun, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan garam yang berlebihan karena dia hidup di daerah yang tergenang air laut. Oke, yang berikutnya ada tumbuhan yang hidup di dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Ciri khusus tumbuhan ini adalah meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Fungsinya untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau. Contohnya yaitu ada pohon mahoni, jati, kapuk, dan kedongdong. Ini seperti gambar yang ini ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada adaptasi tumbuhan berdasarkan makanan dan cara melindungi diri. Yang pertama ada tumbuhan insektivora. Insektivora ini adalah pemakan insek atau pemakan serangga. Ciri khususnya adalah menghasilkan cairan enzim, ya, atau menghasilkan cairan enzim.
Kemudian fungsinya untuk mencerna serangga untuk memenuhi nitrogen. Jadi dia memakan serangga, ya, dengan cara mengeluarkan harum yang mengundang serangga untuk masuk ke dalam tubuh pohon ini. Kemudian setelah serangganya masuk, dia menutup, ya. Itu pemakan serangga. Contohnya ini, pohon ini adalah pohon kantung semar. Oke, lanjut. Ada bunga bangkai, yaitu mempunyai ciri khusus mengeluarkan bau busuk yang berfungsi untuk menarik serangga, membantu penyerbukan. Ya, contohnya di sini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Yang berikutnya ada pohon yang mempunyai ciri khusus punya duri pada batang, yaitu batang memiliki duri. Kemudian itu fungsinya adalah untuk mencegah hewan yang mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya di sini ada bunga mawar, ya, dan putri malu. Kemudian berikutnya, oke, lanjut ya. Berikutnya ada tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Ciri khususnya getah pada batangnya yang berfungsi membuat pengganggunya tidak merusak kelangsungan hidupnya. Contohnya ada pohon sawo, karet, dan nangka. Kemudian ada pohon yang melindungi diri dengan bulu gatalnya. Ciri khususnya memiliki bulu halus yang jika disentuh menyebabkan gatal. Fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya yaitu pohon bambu. Kemudian adaptasi hewan. Adaptasi hewan ini yaitu untuk melindungi diri dari musuhnya, untuk memperoleh makanan, dan untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi morfologi? Yaitu penyesuaian bentuk dan alat-alat tubuh hewan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Adaptasi yang pertama ini ada adaptasi bentuk paruh burung, ya, menyesuaikan cara makan dan jenis makanannya. Di sini ada contoh gambarnya, ya, ada burung pipit pemakan biji, paruhnya seperti itu. Berbeda dengan burung elang pemakan daging, bentuk paruhnya lebih tajam dan runcing. Dan ada kolibri penghisap madu yang paruhnya runcing, penghisap, ya. Kemudian ada pelatuk pemakan serangga, kemudian ada bebek pemakan mencari makan di tempat becek, ya. Kemudian ada pelikan memakan ikan. Oke, yang berikutnya ada tipe mulut serangga menyesuaikan dengan cara memperoleh makanan dan jenis makanan. Ada lebah, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan ini bukan lebah, ini belalang, ya. Belalang ini menggigit, nyamuk ini menghisap, menusuk, ya, menusuk, dan ada lalat menghisap dan menjilat dia. Lalat ini, kupu-kupu ada menghisap, lebah juga menghisap. Kemudian ada adaptasi bentuk kakinya atau cakar burung sesuai tempat hidupnya. Ini contohnya di bawah, ya, gambarnya, ya. Ada kaki ayam, kaki elang, kaki pipit. Oke, lanjut, ya. Ada adaptasi bentuk gigi pada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Bentuk giginya berbeda, ya, antara hewan karnivora pemakan daging, yang pastinya bentuk giginya runcing, tajam, ya. Kemudian berbeda dengan bentuk gigi herbivora pemakan tumbuhan, dan bentuk gigi omnivora juga berbeda. Kemudian yang terakhir ada adaptasi ketebalan bulu sesuai tempat hidupnya, ya. Bulu yang untuk yang hewan yang tinggal di tempat dingin itu berbeda dengan hewan yang tinggal di daerah tandus atau panas, ya. Itu adaptasi morfologi. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi tubuh bagian dalam hewan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contohnya di sini ada hewan memamah biak memiliki enzim selulase di dalam saluran pencernaannya. Hewan memamah biak ini contohnya seperti sapi, ya, yang punya lambung terdiri dari 4 bagian. Kemudian ada rayap memiliki zat tertentu untuk mencerna kayu. Oke, yang berikutnya 3 macam adaptasi, yaitu yang terakhir adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya. Contohnya di sini ada beberapa hewan, antara lain ada cicak. Dia punya ciri kaki perekat untuk membantu merayap di dinding, ya. Cicak memiliki kemampuan autotomi juga, yaitu kemampuan memutuskan ekornya
untuk mengelabui musuhnya. Ini gambarnya ya. Yang berikutnya ada hewan nokturnal. Hewan nokturnal ini yang di sini adalah hewan nokturnal burung hantu. Nokturnal itu hewan yang berkeliaran di malam hari ya. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk berburu. Kemudian ada hewan kelelawar. Ini juga nokturnal juga. Dia punya ciri khusus, dia mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi atau ultrasonik yang memantul kembali ketika mengenai benda. Nah, dengan pantulan tersebut kelelawar bisa memperkirakan keadaan sekitarnya. Ya. Ini mirip juga dengan lumba-lumba. Dia juga, kalau lumba-lumba dia mempunyai sonar, ya. Yang berikutnya ada cumi-cumi. Dia mempunyai banyak pola warna tubuh untuk menarik mangsa. Ia juga bisa merubah warna sesuai lingkungan untuk menghindari pemangsa. Cumi-cumi juga mengeluarkan tinta saat terancam untuk melarikan diri. Hewan yang berikutnya yaitu bunglon. Memiliki kemampuan mimikri, yaitu merubah warna kulit sesuai lingkungan di sekitarnya. Ya. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsa. Bunglon juga memiliki kemampuan kamuflase, meniru atau menyamar ya. Selain bunglon juga ada belalang daun. Oke, berikutnya ini ada hewan unta. Ya. Hewan unta terlihat jelas di sini, dia mempunyai ciri khusus punuk unta. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanannya. Ya, karena dia tinggal di daerah tandus, padang pasir. Unta juga memiliki telapak kaki yang tebal untuk menahan panas dan kaki yang panjang untuk berjalan di padang pasir. Selain itu juga dia punya bulu mata yang lentik untuk menghindari debu. Yang berikutnya, manfaat hewan bagi manusia. Yaitu yang pertama, hewan sebagai bahan pangan, makanan. Ya, bisa berupa daging, susu, dan telur, misalnya dari ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Itu diambil dari hewan tertentu seperti ulat sutra, kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi. Yang berikutnya, hewan sebagai obat-obatan, misalnya cacing, kadal, biawak, ular, kelelawar, dan sebagainya. Yang keempat, hewan sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, misalnya ayam, angsa, ular, ya, kulit ular, buaya, kerang, penyu, kupu-kupu, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kelima, hewan digunakan untuk membantu pekerjaan manusia seperti kuda, kerbau, sapi, anjing, keledai, unta, burung merpati, lumba-lumba, dan gajah. Yang keenam, hewan juga digunakan untuk percobaan, seperti contohnya pada kelinci, tikus, domba, dan lain-lain. Oke, berikutnya manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan dan sayuran yang kita makan itu berasal dari tumbuhan seperti padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua, sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah tangga. Tumbuhan tertentu juga sering dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan, alat rumah tangga, perabot, bahkan kendaraan. Ya, contohnya pada kayu jati bisa untuk perabot alat rumah tangga. Yang ketiga, bahan pembuat kain untuk keperluan membuat pakaian atau kain seperti rami, serat kayu tertentu. Oke, yang keempat, bahan pembuat obat seperti kunyit, brotowali, kumis kucing, serai, sirih, jahe, temulawak, jambu batu, mengkudu, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai penghasil oksigen. Nah, banyak tumbuhan ditanam di lingkungan sekitar sehingga kita merasakan kesejukan yang ditimbulkan oleh oksigen dari tumbuhan yang berfotosintesis. Ya, jadi karena fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang kita hirup untuk bernapas. Yang keenam, penyerap karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sehingga udara menjadi lebih segar. Yang berikutnya, manfaat hewan bagi lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, ya, di antara hewan ada yang pemakan tumbuhan dan ada pemakan hewan lain. Dalam satu ekosistem akan terjadi proses keseimbangan di mana hewan yang satu pemakan hewan yang lain, seperti berkembangnya katak akan menghambat perkembangan nyamuk. Berkembangnya tikus sawah akan terhambat jika populasi ular terjaga. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah.
Hewan-hewan seperti cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di tanah sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Akibatnya tanah semakin gembur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Oke, yang terakhir ini adalah manfaat tumbuhan bagi lingkungan, yaitu tumbuhan sangat bermanfaat bagi lingkungan terutama sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Yang kedua, sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Dan yang ketiga, tempat bersarang dan tempat hidup bagi hewan-hewan tertentu. Yang keempat, mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Oke, baik, demikian pembahasan tematik muatan IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Let's say together, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.